mau jadi Boyolali seperti apa sih Pak? Khususnya dengan Muhammadiyah itu memang jauh komunikasinya itu. Jadi kami ngundang mulai dari Musda nggak datang, pelantikan pengukuhan itu juga nggak datang, kemudian kami ingin silaturahmi tidak diterima, surat kedua juga diterima, tidak diterima baru. Kalau melihat sosok Pak Agus dan Mbak Fajar ini seperti apa? Ya saya katakan tadi karena beliau itu mau silaturahim, ini memang orang yang mengedepankan ketawaduan. Jadi Anda pastor dan merasa butuh nasihat, itu yang penting. Punya MPKU membidangi kesehatan. Ada dinas pendidikan kami punya ini majelis pendidikan ini punya bahkan sampai ke pendidikan non formal. Kemudian kalau di pemerintah daerah ada misalnya dinas lingkungan hidup misalnya, kalau bidang pendidikan putra Pak Mas Agus dicerdaskan enggak seperti itu dari orang tua yang saya telusuri sendiri. Saya melihat bahwa bupati itu akan menjadi maju. Ketemu dengan pejabat di Kesbangpol Pol. Kebetulan aku ngomong di mengatur langsung. Pak, bantuan kok. Waktu nanti kemarin saya kebetulan PKU juga menjadi di situ. Saya bertanya kepada seorang PNS Abion ini, Pak, ini seragam kok ejora apa tahu ini? Jadi ketika itu ada Pemda, ada 3 atau berapa nih? Seragamnya nggak ada yang merah, nggak ada yang merah. Ketika saya tanya, seragamnya apa merah? Sekarang ini aku seragam merah malah takut. Nah, dia ngomong, sekarang ini PNS sangat senang dengan adanya kebebasan seperti ini. Mau milih siapapun mau terserah, tapi jangan dia bilang seperti ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas, ini tadi silaturahmi saya dan juga Mbak Fajar ke keluarga besar Muhammadiyah. Alhamdulillah silaturahminya juga disambut dengan hangat dan alhamdulillah keluarga besar Muhammadiyah di Boyolali mendukung saya dan juga Mbak Fajar. Semoga kedepannya nanti juga Muhammadiyah akan selalu ngawal kami berdua di Boyolali, akan selalu memberi masukan-masukan saya nanti saat di Boyolali, sehingga Boyolali menjadi lebih maju, lebih nyaman dan tentunya lebih harmonis. Terima kasih. Menambah amunisi Pak untuk kekuatan Mas Agus sendiri. Gimana Mas? Menambah amunisi untuk kekuatan Mas Agus sendiri. Alhamdulillah Mas. Nanti menambah juga semangat saya untuk nanti dan Mbak Fajar untuk melanjutkan perjuangan saya untuk maju di Boyolali. Nah, ini biasa ya, jadi silaturahmi calon bupati yang kemudian dan wakil bupati. Kebetulan kami ya punya sevisi dan misi lah dengan calon bupati ini, sehingga insya Allah kami Muhammadiyah Boyolali memberikan dukungan kepada Pak Agus Irawan dan Bu Fajar Herwana ini untuk bisa menjadi bupati dan wakil bupati Boyolali. Dan yang kami sebenarnya lebih pada punya komit itu, beliau punya visi perubahan. Ya, di Boyolali ini memang harus ada perubahan yang mendasar terkait dengan sistem pemerintahan yang ada di Boyolali, yang kami sebut tadi, bisa menegakkan keadilan, kemudian proporsional dalam melayani ormas. Jadi kalau itu ormas sebagai mitra kerja ya memang harus didudukkan yang sama, bukan salah satu ditonjolkan, dibantu, sementara Muhammadiyah yang sebenarnya besar itu seperti tidak diakui dan tidak dipertimbangkan. Maka ini yang pertama, calon yang memang menyatakan mengakui dan memperjuangkan Muhammadiyah, bahkan pernah mau menggait sebagai wakil pendukung wakil bupati, maka
bisa secara otomatis visi misi kami sama Bapak ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati. Mudah-mudahan nanti sukses. Kalau sejauh ini mau menjadi Boyolali seperti apa sih Pak? Khususnya dengan Muhammadiyah itu memang jauh komunikasinya itu. Jadi kami ngundang mulai dari Musda nggak datang, pelantikan pengukuhan itu juga nggak datang. Kemudian kami ingin silaturahmi tidak diterima, surat kedua juga diterima, tidak diterima baru habis Idul Fitri itu sebagai bentuk halal bihalal kami diterima, dibatasi hanya pimpinan daerah 4, Aisyah 4 gitu. Sehingga ya kami tidak seperti silaturahmi ya. Nah, itu kalau melihat sosok Pak Agus dan Mbak Fajar ini seperti apa? Ya saya katakan tadi karena beliau itu mau silaturahim, ini memang orang yang mengedepankan ketawaduan. Jadi Anda pastor dan merasa butuh nasihat, itu yang penting. Dari pimpinan, dari pejabat, jangan seperti tidak butuh. Kalau di tingkat pusat misalnya ada fatwa, ada nasihat, peran ulama, itu harus dijadikan sebagai kontrol moral dan juga kontrol pembangunan. Jadi peran ulama, peran ormas Islam itu sebenarnya bisa menjadi penguat di program-program pemerintah. Jangan malah ditinggalkan, malah justru dideskreditkan, dianggap sebagai pesaing, musuh, ini jangan. Harus jadi mitra. Ali, Muhammadiyah di Boyolali kan sangat besar ya Pak Ali. Iya. Kalau tadi cuma disebutkan ya 10.000 ya. Kalau di jajaran pengurus dan guru TK, guru dan di jajaran pendidikan. Sebenarnya ada berapa sih Pak kader dan simpatisan maupun jemaah Muhammadiyah? Kalau dilihat dari ini hanya data yang tidak real. Jadi ketika kami ngopandu pemilihan BPD yang dari wakil Muhammadiyah dulu Pak dan Pak Isma, Boyolali punya suara 46.000. Jadi kalau itu misalnya disamakan itu dilakukan itu, ya suara Muhammadiyah Boyolali itu bisa mencapai 50.000. Dan waktu itu kita belum menanamkan loyalitas. Nah sekarang ini sudah kita bangun loyalitas warga Muhammadiyah itu mulai dari pimpinan daerah, cabang, dan ranting. Kita keliling itu memang salah satu revitalisasinya adalah ideologi, dan itu memang untuk mengonter kalau Muhammadiyah itu tidak loyal pada pimpinan. Sekarang sudah terkikis lah jiwa yang tidak loyal itu. Semua insya Allah nanti loyal pada pimpinan. Saya optimis itu. Dan kita lihat tadi pimpinan cabang juga nggak ada yang semacam punya haluan lain. Ya, jadi ketika saya bicara mendukung ya, lihatnya semuanya kompak. Ya. Ini saya punya harapan besar lebih banyak lebih dari 50.000. Apalagi pimpinan cabang ranting itu juga berkembang. Cabang ranting berkembang. Ya. Ya.